بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ittaqillaha haitsuma kunta wa ajmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ayyuhal ikhwa arsyadani wa iyyakumullah, kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih menolong kita, membantu kita, mempermudah kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan dapat melaksanakan aktivitas ibadah ini. Salawat dan iring salam mari kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat zuhur yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Malam merupakan salah satu keagungan Allah, tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menciptakan malam dan siang, itu juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu al-laila wan nahara inna fi zalika la'ibaratan liulil absar. Allah mempergantikan siang dan malam, itu merupakan pelajaran yang besar bagi siapa? Liulil absar, tentu bagi orang yang mempunyai penglihatan. Maka tentang malam ini ada lebih kurang 70 ayat dalam Al-Quran. Sampai-sampai salah satu ayat dalam Al-Quran bernama Suratul Lail, yaitu surat yang ke-92, yaitu waktu malam. Ini petanda betapa pentingnya, betapa urgennya waktu malam itu. Karena bagaimanapun mau siang mau malam, kita semua tetap akan dipertanggungjawabkan waktu kita. Bukan hanya waktu siang yang kita dipertanggungjawabkan di depan Allah, waktu malam pun mesti kita pertanggungjawabkan juga di depan Allah nanti. Maka di malam hari ini keutamaan beribadah tentunya ibadah sunnah dibandingkan ibadah sunnah di siang hari, tentu lebih utama ibadah sunnah di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu salatul laili ala salatin nahar ka fadli sadaqati sirri ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan salat malam dibandingkan salat siang bagaikan keutamaan bersedekah secara diam-diam dibandingkan dengan sedekah secara terang-terangan. Maka ayyuhal ikhwa, maka perbanyaklah salat malam. Akan tetapi kita ini tatkala siang hari untuk mengejar dunia ini kita bersemangat luar biasa. Bagaikan singa yang begitu tajam menatap mangsanya, kita juga begitu tajam mata kita ini menatap bisnis kita. Seolah tidak ada sejengkal di bumi Allah yang tidak kita datangi untuk mengejar dunia ini. Tetapi pada malam harinya yang jadi pertanyaan kita, pada malam harinya kita seolah-olah menjadi bangkai, tidak bergerak sama sekali untuk beribadah di malam hari. Seolah-olah seperti bangkai betul kita di malam hari. Ini pertanda orang ini diperbudak oleh dunia.
Ayyuhal ikhwah arsyadani wa yakumullah. Maka kalau kita merujuk kepada pendapat perkataan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, bahwa manusia itu ada 3 keadaan setelah salat Isya. Artinya apa? Setelah salat Isya kita laksanakan, maka keadaan manusia itu ada 3. Yang pertama apa? Manusia yang merugi. Bagaimana manusia yang merugi setelah salat Isyanya? Setelah salat Isyanya dia begadang. Dia begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia begadang hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Dia pada bergadang untuk hal-hal yang batil. Tapi pada subuhnya dia tidak bangun. Orang ini tentu mendapat kerugian. Ini menurut sahabat Salman Al-Farisi. Yang kedua, orang keadaannya setelah salat Isya impas. Impas bagaimana? Dia juga tidak mendapat keuntungan setelah salat Isya, tetapi juga tidak mendapat kerugian. Orang bagaimana seperti ini? Orang yang setelah salat Isyanya dia tidur, lalu tidak mengadakan aktivitas ibadah pada malam harinya, tahu dia bangun hanya ketika salat subuh. Orang seperti ini impas untuk malam harinya menurut Salman Al-Farisi. Dia memang tidak rugi dan juga tidak dapat untung. Tentu ini bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu mesti mendapat keuntungan yang kita cari. Awal iyazubillah, kita berlindung dari sifat yang pertama, yaitu orang merugi setelah salat Isya. Yang ketiga, orang yang beruntung. Inilah mesti yang kita buru. Bagaimana orang yang beruntung setelah salat Isya? Yaitu orang setelah salat Isyanya dia tidur, tetapi sebagian malam dia gunakan untuk beraktivitas beribadah kepada Allah. Entah itu dia melaksanakan salat malam, entah dia itu tilawatul Quran, entah dia itu belajar ulumuddin, entah dia itu menulis ilmu-ilmu syar'i, entah dia itu bermunajat kepada Allah, entah itu dia zikrullah, berzikir kepada Allah. Orang yang mempergunakan sebagian malam untuk beraktivitas ibadah kepada Allah, ini adalah orang-orang yang beruntung. Dan inilah disebut oleh Ibn Taimiyah sahar as-syar'iyyah. Inilah begadang yang syar'i, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah salat zuhur yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu malam itu bagi para orang salafus saleh merupakan waktu emas, waktu primadona, seolah-olah lebih berharga dari ghanimah. Karena ini kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah yang apa diucapkan oleh sahabat mulia Abu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibn Khattab dia berkata, aku sudah bosan hidup di dunia ini kalau tidak ada 3 hal. Artinya kalau bukan karena 3 hal ini, aku sudah bosan hidup di dunia, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang 3 itu? Yang pertama, salatul jamaah. Masyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tergolong kepada hamba-hamba ahlut salat jamaah. Betul-betul kita jaga salat jamaah kedua, jamaah kita. Yang kedua apa kata Umar Ibn Khattab? Yang kedua adalah salatul lail, salat malam. Masya Allah. Yang ketiga apa? Yaitu jihad fisabilillah, yaitu berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ungkapan salaf yang lainnya. Apa katanya? Aku tidak sedih, aku tidak takut dengan kematian, tetapi yang paling aku sedihkan tatkala aku berpisah dengan salat malam. Masya Allah. Begitu orang salafus soleh mempergunakan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah, entah itu salat malam, entah ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi kita pada malam harinya jangan kita menjadi bangkai, nggak bangun sama sekali, nggak ada aktivitas ibadah sama sekali sampai kita melaksanakan salat subuh. Maka Imam Ahmad rahimahullah dia mengatakan, seorang laki-laki yang sudah biasa meninggalkan salat witir
dia termasuk rajulun su, yaitu laki-laki jelek. Man tarakal witra minal laili rajulun su. Seorang yang selalu meninggalkan salat witir di malam harinya termasuk laki-laki yang jelek. Artinya kalau kita tidak mampu melaksanakan salat tahajud malam hari, setidak-tidaknya salat witir jangan kita tinggalkan. Bisa kita laksanakan setelah salat Isya. Tapi adalah aktivitas ibadah kita setelah salat Isya. Ayyuhal ikhwah arsyadani wa yakumullah. Maka timbul pertanyaan, apa sih yang membuat berat kita itu untuk bangun tengah malam? Apa yang membuat kita berat itu untuk beribadah di malam hari? Kenapa sih berat kali kita ngangkat selimut di malam hari? Padahal katakanlah siang hari sangat ringan selimut itu kita angkat. Tetapi di malam hari begitu berat kita mengangkat selimut. Maka ini disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan, aku terhalang melaksanakan salat malam. Aku terhalang melaksanakan salat malam, ibadah malam, karena aku bermaksiat 15 bulan yang lalu. Masya Allah, 15 bulan yang lalu dia bermaksiat, masih ada pengaruhnya berat untuk melaksanakan salat malam. Maka barang siapa yang melaksanakan kemaksiatan, maka dia akan berat untuk bermunajat, untuk melakukan salat malam di malam hari. Lalu ditanya oleh orang, wahai Sufyan Ats-Tsauri, kiranya maksiat apa yang engkau lakukan 15 bulan yang lalu? Maka Sufyan Ats-Tsauri ketika itu menjawab, saya menengok seseorang menangis, lalu di dalam hatiku berkata, orang ini hanya untuk pamer saja. Bukan diucapkan dengan mulut. Bukan mulutnya yang berkata, cuma di dalam hatinya berkata, menengok seseorang menangis, dalam hati Sufyan Ats-Tsauri berkata, hanya untuk pamer saja. Itu maksiat yang dilakukan berpengaruh 15 bulan untuk melakukan ketaatan atau salat malam. Bagaimana dengan kita hari ini? Kalau kita sering melakukan maksiat siang hari, tentu pasti akan berat melaksanakan ibadah di malam hari. Maka barang siapa yang baik di siang harinya akan baik di malam harinya. Barang siapa yang baik di malam harinya akan baik di siang harinya. Maka kalau kita mau baik nanti malam hari, baiklah kita di siang hari. Jauhkan kemaksiatan. Allah ringankan kita untuk bangun malam, untuk bermunajat, untuk berzikir. Baik kita di malam harinya, insya Allah kita menjadi baik di siang harinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.